Sahabat jempol, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita semua tahu bahwa saat ini eskalasi militer Israel Hamas terus meningkat dan telah menewaskan lebih dari 8.500 warga Gaza dan sekurangnya 1.400 warga Israel. Rentetan peristiwa ini berlangsung 106 tahun sejak deklarasi Balfour diteken. Tepat 106 tahun lalu, dokumen sepanjang 67 kata diteken di Inggris. Dokumen itulah yang mendasari pembentukan negara Israel dan mengubah sejarah bangsa Palestina. Bagaimana kisah di balik dokumen itu? Saat itu, Inggris masih menjajah wilayah Palestina. Fakta ini menjelaskan mengapa pengelolaan wilayah Palestina sepenuhnya berada di tangan pemerintah Inggris. Orang Israel menganggap dokumen tersebut sebagai batu fondasi pendirian Israel modern. Di sisi lain, banyak orang Arab menganggap dokumen itu sebagai bentuk pengkhianatan Inggris. Alasannya, mereka telah berkolaborasi dengan Inggris yang kala itu berseteru dengan Kekaisaran Ottoman. Setelah deklarasi Balfour, sekitar 100.000 migran Yahudi tiba di Palestina. Apa isi deklarasi Balfour? Deklarasi tersebut dituangkan dalam surat yang dikirim oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, kepada Baron Lionel Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Naskah surat tersebut berbunyi demikian: Tuan Rothschild yang terkasih, saya dengan senang hati mengirimkan kepada Anda atas nama pemerintahan yang mulia Raja pernyataan dukungan terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diserahkan dan disetujui oleh kabinet. Pemerintah yang mulia Raja memandang baik pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan akan melakukan upaya terbaik untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Dengan jelas dipahami bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang akan merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi di negara lain manapun. Saya akan berterima kasih jika Anda menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis. Surat itu atau dokumen itu ditandatangani oleh Arthur James Balfour. Siapa sebenarnya Arthur James Balfour? Nama deklarasi Balfour diambil dari nama Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris pada masa pemerintahan David Lloyd. Balfour duduk di eselon atas aristokrasi Inggris. Dia adalah seorang intelektual yang masuk departemen dari Partai Konservatif. Tak lama setelah menyelesaikan studi di Universitas Cambridge. Berasal dari Skotlandia, Balfour menjadi Perdana Menteri Inggris dari tahun 1902 hingga 1905. Dia menghabiskan sebagian besar karirnya mengurus isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Inggris. Balfour mempromosikan gagasan bahwa pemerintah Inggris harus memberikan dukungan yang jelas kepada Zionisme. Zionisme merupakan gerakan politik yang lahir di Eropa pada akhir abad ke-19. Gerakan ini mengupayakan pembentukan sebuah negara Yahudi di Palestina, sebuah wilayah yang mereka klaim sebagai tanah Israel. Balfour berjasa meyakinkan kabinet perang Inggris untuk mengeluarkan deklarasi tersebut. Dia menuntaskan upaya ini dengan dukungan dari para pemimpin Yahudi berpengaruh di Inggris, antara lain Chaim Weizmann dan Lionel Walter Rothschild. Beberapa kalangan yakin bahwa Balfour adalah seorang Zionis Kristen yang tertarik pada isu pendirian negara Israel setelah mendalami sejarah Yahudi dari Perjanjian Lama Alkitab. Namun, sejumlah kalangan lainnya berpendapat bahwa Balfour tertarik untuk mendukung proyek Zionis dari sudut pandang strategis, bahwa dia mengincar keuntungan politik. Siapa Lionel Walter Rothschild? Balfour mengirim surat bersejarah itu ke rumah Baron Lionel Walter Rothschild di Piccadilly Street, London. Lionel merupakan kepala cabang di sebuah bank milik keluarga Rothschild yang berpengaruh. Lionel juga merupakan salah satu pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Bank milik keluarga Rothschild yang kaya dan berjejaring di banyak negara adalah salah satu sponsor terbesar pembentukan tanah air Yahudi di Palestina.
Salah satu anggota keluarga ini, Edmund Rothschild, sangat mempercayai Zionisme. Dia melakukan pembelian tanah di Palestina secara besar-besaran. Dia juga mendanai pendirian pemukiman Yahudi di Palestina menjelang akhir abad ke-19. Saat itu, keluarga Rothschild memiliki salah satu kekayaan swasta terbesar di dunia. Sumbangan Edmund terhadap proyek Zionis dianggap begitu signifikan sehingga dia akhirnya mendapat julukan Sang Dermawan. Sejak saat itu keluarga Rothschild memainkan peran utama dalam pembentukan negara Israel, termasuk saat Lionel menerima surat berisi pernyataan deklarasi Balfour pada tahun 1917. Banyak kalangan bertanya-tanya mengapa pernyataan dukungan pemerintah Inggris ditujukan kepada Lionel Rothschild, bukan kepada Stuart Samuel yang merupakan Presiden Dewan Deputi Yahudi Inggris, sebuah badan perwakilan resmi komunitas Yahudi di negara tersebut. Jawabannya diyakini berkaitan dengan perpecahan di dalam organisasi itu antara Yahudi pro-Zionis dan Yahudi anti-Zionis. Rothschild tidak memiliki jabatan resmi, tapi dalam praktiknya dia adalah salah satu pemimpin terpenting Yahudi pro-Zionis bersama Chaim Weizmann. Karena mereka mempunyai hubungan langsung dengan Balfour, sang petinggi pemerintahan Inggris itu memutuskan untuk mengirimkan surat tersebut kepada sang bankir. Rothschild dikatakan ikut serta dalam penyusunan dokumen tersebut, namun tidak ada bukti yang mendukung klaim itu. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1925, Lionel Rothschild menjadi Presiden Dewan Deputi Yahudi Inggris, organisasi utama yang memiliki komunitas Yahudi di Inggris. Apa sebetulnya tujuan surat itu? Pemerintah Inggris berharap bahwa deklarasi Balfour akan mengubah persepsi orang-orang Yahudi, terutama yang tinggal di Amerika Serikat, untuk mendukung kekuatan sekutu selama Perang Dunia Pertama. Para pemimpin Inggris menurut beberapa sejarawan menganggap bahwa komunitas Yahudi memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh yang besar dalam industri keuangan internasional. Inggris yakin mereka bisa menjadi penyokong penting dalam upaya memenangkan perang. Ada pula pakar lain yang berpendapat bahwa Inggris saat itu sedang mencari pijakan yang kuat di Timur Tengah, terutama ketika perang berakhir. Terlepas dari motivasi spesifik yang melatar belakangi penulisan surat tersebut, pengaruhnya sangat mendasar dalam perkembangan peristiwa yang mengarah pada pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari wilayah tersebut. Bagi bangsa Israel, deklarasi Balfour merupakan dokumen yang mewujudkan impian sebuah bangsa di tanah Israel kuno. Namun bagi bangsa Palestina, surat itu merupakan awal dari penderitaan yang masih berlanjut hingga saat kini. Palestina bahkan mengkritik bahwa mereka tidak disebutkan dalam dokumen tersebut. Surat itu menyebutkan bahwa mereka sebagai komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama, deklarasi Balfour didukung oleh sekutu dan dimasukkan dalam mandat Inggris atas Palestina yang disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa, organisasi sebelum PBB, pada bulan Juli tahun 1922. Melalui persetujuan itu, Inggris secara resmi bertanggung jawab atas administrasi wilayah tersebut. Pada tahun 1930-an, penduduk Arab yang tinggal di Palestina mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap peningkatan populasi Yahudi yang sangat pesat. Mereka juga menentang kekerasan antara kedua komunitas itu yang semakin meningkat. Untuk mencoba meredakan protes, Inggris memutuskan untuk memberikan kuota pada migrasi Yahudi. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tekanan untuk mendirikan negara Yahudi semakin meningkat seiring dengan terungkapnya kengerian yang terjadi selama Holocaust. Pada tanggal 14 Mei 1948 tengah malam, mandat Inggris untuk Palestina berakhir dan Inggris secara resmi meninggalkan wilayah tersebut. Pada hari yang sama, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya.
Sahabat jempol, itulah sekelumit kisah invasi Israel di tanah Palestina. Semoga bermanfaat. Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam sejahtera.